udahlah kalau memang dilarang truk beroperasi pada hari-hari libur, udah larang aja lah supaya gitu, semuanya kita tidur. Saya pikir begitu, supaya yang kerja nanti cuman Pak Jokowi aja yang kerja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, program Rally Bisnis hadir kembali, menambah relasi bisnis dan sekaligus memperluas wawasan. Pantengin yuk. Halo teman-teman, saya biasanya kalau udah sore ini nongkrong di kantor Asosiasi Pengusaha Truk. Ini biasanya rame kok, sekarang sepi nih, gimana? Ya memang. Pada kemana nih? Apa karena COVID, Ya ini menjelang libur Natal ini memang semuanya pada cari kesibukan masing-masing itu atau menghindar dari tagihan nih ya. Makanya kita berdua aja nih sama Mbak Reni kali ada di situ. Iya. Jadi apakah karena COVID? Apa karena sekarang kan ada larangan meskipun boleh masuk, tapi tadi pagi itu kan sempat stop Ya. Nah ini gimana? Ini memang sekarang ini kelihatannya apa yang jadi aturan yang di lapangan itu lain adanya, gitu ya. Ini makanya kita harus tetap bersuara nih, walaupun udah beberapa kali kita sampaikan kepada perhubungan dan kepolisian, tapi ya namanya di lapangan nggak ada perubahan. Tapi kita jangan bosan-bosan gitu ya. Untuk kedepannya saya pikir udahlah kalau memang dilarang truk beroperasi pada hari-hari libur, udah larang aja lah supaya gitu, semuanya kita tidur. Saya pikir begitu, supaya yang kerja nanti cuman Pak Jokowi aja yang kerja nanti. Hati-hati zaman sekarang ngobrol begini. Tapi yang jelas saya tadi pagi lihat pagi-pagi para pengusaha udah pada teriak, ngumpat-ngumpat. Katanya sampai berbusa-busa juga percuma kita ikut rapat. Iya kan? Kenyataan di lapangan kok masih di pintu tol masih di-sekat gitu sama polisi Iya memang pada kecewa intinya gimana Ya saya kira memang wajar kekecewaan itu sudah begitu memuncak karena memang kepolisian nih kelihatannya nih mengutamakan orang berpiknik daripada orang mau menjalankan ekonomi. Memang di mana seperti kita ketahui akhir tahun ini merupakan ujung-ujung orang mencapai target nih. Target perusahaan itu merupakan target nasional juga. Jadi ini nggak seirama nih antara instansi kepolisian dengan pemikiran ekonomi yang ada sekarang ini. Ngapain difasilitasi orang mau piknik pada masa pandemi begini? Kan lebih baik ya dihimbau lah di rumah aja, rapid test, dites semua aja, kan dibiarkan orang berpergian untuk membawa penyebaran COVID ini. Saya kira itu yang enggak masalah gini barangkali ya. Ini kan ketum sering rapat sama teman-teman juga, rapat terus kan masalah Nataru ini kan ya. Nah masalahnya rapatnya selesai, tapi implementasi ke bawahnya ini barangkali nggak nyampe nggak dengar gitu. Apa yang diaturkan di pusat ke bawahnya nggak nyampe Apa begitu Soalnya kenyataan kan stop terus. Ini ada uang masuk kali yang di bawah. Sehingga ini pura-pura budek ini kira-kira.
itu. Karena saya dengar ya teman-teman kalau mau masuk tol ini nyediain uang pelicin nih supaya bisa masuk ini. Jangan dibiasakan lah seperti itu. Tum, ini mau libur jangan kenceng-kenceng tuh. Yang slow aja slow, supaya nggak stres tuh. Masih banyak barang yang mau dikirim tuh. Wah, ini pasti masih banyak karena akhir tahun cuci gudang. Akhir tahun kejar target. Kejar target perusahaan juga, pegawai juga kan perlu ada ya semacam bonus lah kan dikejar walaupun sudah sedemikian parah pada periode yang lalu. Ya itu pada waktu pandemi ini kan sekarang susah jualan dan susah juga ngirim barang. Tapi ini ada kesempatan untuk menggenjot, ya saya kira ya beradulah dengan aturan yang ada ini. Enggak, sebelumnya kan kita kelaparan tuh, nggak ada muatan, pada teriak kan. Nah, baru kemarin naik tuh, muatan udah mulai naik. Saya tanya teman-teman pada naik nih bulan kemarin. Sekarang libur lagi tuh. Nasib tuh. Ya tuh ngomong-ngomong gimana nih, odol-odol ini udah jalan apa enggak tuh? Begini. Coba tuh kasih pengertian odol tuh apa, overload, overdimensi. Maksudnya gimana supaya lebih jelas tuh? Supaya jelas memang apa yang dimaksud dengan odol. Iya. Odol itu kan overdimensi dengan overload. Iya. Apa itu overload? Overload adalah memuat barang, jumlah berat barang yang dimuat lebih banyak dibandingkan dengan berat yang diizinkan diangkut oleh truk. Nah, ini yang berat barang yang diizinkan dimuat di dalam truk itu terlihat di buku KIR. Nah, ini dia nih. Ya, coba gimana nih? Tapi nyatanya orang masih lebih banyak memuat barangnya daripada di atas buku KIR-nya. Itu persoalan. Namun juga ada juga memang overload itu bukan overload secara teknis begitu, tapi overload karena administrasi. Jadi sebetulnya daya dukung jalan dengan daya dukung kendaraan itu berada di bawah yang ditentukan. Jadi sehingga orang jadi cuek. Ini apa sih ini aturan ini kok terpaksa demikian ketat sehingga berat yang diizinkan sesuai di dalam izin KIR-nya itu kecil sekali. Nggak mungkin itu berjalan di lapangan itu. Kalau diangkut seperti itu nggak sanggup dong pemilik barang angkat barang seperti itu. Habisin di minyak aja udah habis selesai itu. Enggak, masalahnya gini tuh. Jadi kalau pemilik truk, ya kan dia udah tahu kalau membeli truk tuh daya muatnya berapa, beban beratnya berapa, kan? Nah, dia milih tuh truk mana yang bisa mengangkut sesuai dengan muatannya kan tuh gitu ya. Nah, rata-rata kalau kita lihat itu kan dari perusahaan truk tuh kan udah ditentukan beratnya sekian, ya daya angkutnya sekian, ya truk ini memenuhi muatan sekian gitu ya tuh. Nah dari situ dikeluar terus dikir kan tuh, ya misalkan kemampuan truk muat 50 ton, nah dikirnya misalnya separohnya tuh. Nah ini kan masalah juga tuh. Ya maka dari itu aturan mengenai daya angkut ini masih perlu kita perbaikilah. Itu yang kita minta supaya udahlah sekarang JBB katanya istilah JBB dengan JBI artinya orang itu membuat daya angkut mobilnya juga sudah dipertimbangkan itu kemampuan jalan di daerah di negaranya. Jadi kalau orang asing itu atau orang Amerika itu atau
orang Eropa Ya. membuat sesuatu desain mobil itu dia sudah membayangkan itu kemampuan jalannya. Ya. Maka dia buat seperti itu. Kalau enggak, buat apa dia buat mobil nggak bisa dijalankan di jalan raya? Dia udah pikirkan itu. Nah, sekarang masalahnya daya dukung jalan di negara kita dengan daya dukung jalan di luar negeri itu ada perbedaan. Ya. Nah, kita MST-nya 10 ton, orang itu 13 ton. Nah, ini pasti bermasalah kalau kita nggak sikapi. Jadi Tum kalau gitu jangan disalahin truknya kan. Kalau lihat gitu. Jalannya yang memadai. Soalnya mau si truknya sudah didesain sedemikian rupa. Sementara jalannya belum standar sesuai dengan kemampuan truk itu. Iya, memang dulu tuh berdagang di dalam kampung, sekarang berdagang internasional ya fasilitasnya harus fasilitas internasional loh. Standar jalannya juga standar jalan yang seimbang dengan negara luar. Karena kontainer, Bapak tahu sendiri kalau kontainer itu berjalan di bawah, dimuat di luar negeri. Iya. Lalu dikapalkan, maka itu juga yang akan diangkut di negara kita. Ya harus sesuai standar jalan, kelas jalan, dan juga mobil yang mengangkutnya. Itu standarnya harus standar internasional. Kalau enggak, berarti seluruh barang yang masuk di dalam pelabuhan harus dibongkar, dimasukkan ke dalam mobil-mobil kecil untuk keluar dari pelabuhan. Kan nggak begitu kalau berdagang internasional. Iya. Apa karena anggarannya nggak ada tuh? Jadi tiap tahun dikeluarkan, tapi jalan cepat rusak, gitu kan? Ya saya kira begini, kan banyak kelas jalan kita yang sudah bagus. Tol misalnya. Iya. Tol ini standar jalan, kelas jalan berapa sih? Apa juga sama 10 ton seperti jalan nasional? Tentunya nggak sama dong kemampuan jalan tol dengan jalan nasional. Yang ini nggak sama, lebih tinggi tentunya. Nah itu makanya kita minta sekarang harus dibuatkan jaringan jalan logistik. Sehingga dari ujung ke ujung dia dapat dilalui oleh mobil yang sama. Ketika di ujung nggak sama, ya bongkarlah. Makanya perlu di situ hub, ada semacam terminal barang. Nah, tapi kalau di pelabuhan sebetulnya sederhana ya. Kontainer itu udah standar. Ya. Tapi jangan dimuat dua dong. Karena kalau dimuat dua salah satu truk ini namanya orang gila. Tapi mungkin untung tuh, makanya dimuat 2. rugi juga. Iya karena kan, katakanlah dia dapat order muat 2, udah langsung sekali jalan. Jadi waktunya dia cuma sekali jalan langsung dapat duit kan tuh. Gimana tuh? Di mana untungnya tuh? Di mana ruginya? Coba ruginya di mana? Ini kan ini berbeda pendapat. Satu pihak saya muat 2 kontainer mumpung ada order tuh. Nah, katakanlah misalnya ini contoh nih. Iya. Kita mengangkut 1 kontainer 20 feet. Katakanlah ke daerah Citerap lah. Ada di sana pabrik semen misalnya kan. Ongkosnya ya 1 kontainer mungkin hampir 2 juta lah untuk 1 kontainer ya. Tapi kalau dia digabung, diangkat sekaligus, ya ongkosnya cuma 2,5 juta. 1,5 juta. Apa 1,6 tuh? Tadinya 2 juta. 2 juta 20 feet. Nah, dengan diangkut 2 jadi 2,5 juta. Oh, 2,5 juta ya. Tapi kalau dibagi 2 1 juta. Jadi 4 juta dia dong. Iya. Kalau dibagi 2, jadi 2 kali 2 rit berarti 4 juta. Yang rugi siapa? Pengangkut memaksakan. Tapi yang paling hebat tuh kalau bawa 2x20 itu muatannya sampai 55 ton. Ya direm di Senen, berhentinya di Pasar Jumat tuh. Bahaya juga. Cuman masalahnya disadarin nggak Tum yang kayak begitu sama pengusaha truk, kan teman ketum juga. Nah, ini kita udah kasih tahu. Kalau mengangkat yang berbahaya dengan cara begitu, kerja 2 tahun capek-capek, ketika dapat eksiden sekali, keuntungan 2 tahun itu habis tuh. Karena tidak mau asuransi menanggung juga kalau overload yang gila-gilaan seperti itu. Maka untuk itu saya pikir kalau ekspor itu udah nggak bisa.
karena ekspor itu ada yang namanya VGM di pelabuhan. Jadi harus ditimbang satu-satu, nggak mungkin. Tapi kalau domestik atau impor, ini pelabuhan masih memuat. Kalau nggak mau pelabuhan buahnya nggak bisa naik itu. Berarti di sini pelabuhan juga harus tertib. Ya OP-nya harus juga menegur yang begitu, yang berbahaya ini gitu kira-kira. Untuk itu pengusaha mulai sekarang janganlah angkat 2x20. Nah itu masalahnya overload sebetulnya gitu tuh. Ini kan sekarang ini ditindaknya di tengah jalan, begitu jalan baru tindak gitu kan. Kenapa nggak dari sini nih, dari pelabuhannya, dari awalnya, misalnya dari pabriknya, udah tahu ini bakalan overload, jalan terus. Nah ini begini karena memang di perhubungan sendiri nih. Teman-teman nih sore-sore malah seru kita ngobrol sama Ketut. tapi minum dulu nggak? Iya kan? Ini malah sore, harusnya kita udah jam berapa nih? Jam 4:30 harus sudah pulang ke rumah tuh, siap-siap tuh. Ini malah seru. Jadi ini punya perhubungan ini kan ada namanya Direktorat Jenderal. Ya. Direktorat Jenderal Darat, perhubungan darat dengan perhubungan laut nggak nyambung nih masalahnya nih. Darat sama laut nggak nyambung. Nggak nyambung nih. Bukan kan presiden sekarang misinya sama tuh dari atas ke bawah. Kok ini beda tuh? Harusnya aturan yang namanya di peraturan Dirjen Darat ini juga diemban oleh Dirjen Laut. Oh gitu. Sehingga petugas-petugas di pelabuhan juga melihat standar-standar ada di Dirjen Darat ini. Jadi harus diawasi di pelabuhan. Jadi apa yang tadi Bapak Gagan sarankan jangan di jalan ditindaknya, ya harusnya memang di pelabuhan jangan dimuat. Muatlah sesuai dengan aturan. Jadi mobil itu kan punya semua daya angkutnya, sehingga alat bongkar muat di pelabuhan juga terpelihara. Jadi orang nggak sembarangan membawa barang yang melebihi daripada kapasitas daya angkut dan alat-alat itu semua. Nah sekarang barangkali sosialisasinya belum nyampe nih ke tingkat pelabuhan. Nah ini nanti vlog ini kita kasih kepada nanti bisa. Iya. Oke Tom, jadi kira-kira ya odol ini kan dikasih kesempatan tuh mungkin 2 tahun apa 3 tahun 2023 ya Tum. Ya kan. Nah ini karena belum sampai waktunya Tum, ini barangkali masih adalah dikasih tenggang. Ini menurut Ketum gimana nih? Ya memang kita menuju ke sana ya. Karena dikhawatirkan bahwa kalau kita tetap odol karena ini adalah standar internasional, maka takutnya nanti suatu saat jangan pakai produk Indonesia karena diangkut oleh transportasi yang tidak berkeselamatan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian juga alat-alat angkut kita juga harus match dengan di standar luar negeri. Karena sebentar lagi truk ini udah bisa dari Dumai nyambung langsung ke tol Sumatera, juga dengan tol dengan jalan Trans Asia. Jadi memang ke depan kita harus siapkan supaya kita semua match dengan standar internasional. Nah sekarang itu begini kan, ini odol ini ada yang nyangkut di jalan tol, ya kan? Ini contoh di Banten tuh. Nah dia keluar dari pelabuhan, intrusinya harus melewati jalan tol tuh. Nah ini kena denda itu kayak gimana tuh? Nah ini kan, jadi setuju apa enggak? Kan teman-teman kita di Banten nih pada teriak tuh, kenain tarif yang paling jauh. Begini, negara ini punya aturan. Jadi mengutip uang atau menarik uang dari publik itu ada aturannya. Jangan semua orang menarik uang dari publik, ini namanya tidak mengikuti aturan. Bahwa kalau memang overload, berikanlah tindakan overload. Jangan minta duit. Nah ini bagi-bagi tuh. Ya laranglah overload itu. Tapi kadang-kadang nggak overload.
juga ditarik. Ini masalahnya karena mereka tidak tahu bahwa overload itu sesuai dengan buku kiri tadi. Iya. Dalam masa sekarang ini kan ada toleransi, Iya. toleransi 50%. Iya. Ini mana ngerti mereka yang bukan tugasnya itu. Jadi kalau bukan tugasnya itu, ya janganlah narik-narik duit. Itu kira-kira. Oke ya, kesimpulannya gimana Tum? Ya, Jadi barang yang overload tadi ya kan barang apa aja, kemudian titik penindakannya harus dari mana Tum? Biar tegas aja kan, jelas kan gitu kan. ya memang kalau sekarang ini kan memang masih pada jembatan timbang, Iya. ya, tetapi sejak awal mestinya edukasi kepada factory barang surangsur Iya. ke depan supaya mereka sudah bersiap-siap untuk Iya. tidak menaikkan barang Iya. melebihi daripada daya angkut mobil. Saya Oh kira gitu itu. ya. Ya. Baik teman-teman, ini kelihatannya kita mau liburan dulu. Mau libur, besok kan tanggal merah sampai tanggal 25 kan. Iya. Kita ketemu Sabtu, Minggu, ya udah Senin tuh bablas. Iya, Udah nggak ada bisnis lagi. Ya, selamat Ya. Natal dan Ya. selamat tahun baru. Ya, sip. Sobat GG, Anda ingin mendapatkan relasi baru, jangan lupa komen, share, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.